sesuai dengan prinsip terbuka yang telah digariskan dalam Undang-Undang 7 2017 serta sekaligus memenuhi jaminan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dalam menyelenggarakan pemilu sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 agar masyarakat luas pun dapat mengetahui isi salinan formulir C KPU dan C1 PPWP yang dimaksud dalam pasal 61 ayat 5 PKPU 3 2019. KPU atau KIP Kabupaten Kota mengumumkan hasil pindih atau scan formulir tersebut dalam laman situng KPU. Lebih lanjut, hal yang perlu dipahami bahwa hasil pindih atau scan formulir CKPU dan lampirannya berupa C1 PPWP yang diumumkan dalam laman situng KPU merupakan salinan yang dimasukkan dalam sampul bersegel tetapi berada di luar kotak suara. Karena kotak suara tidak dapat dibuka-buka di luar ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dalam mengumumkan data dalam laman situng KPU karena data tersebut bukan sebagai bahan dasar untuk proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, tetapi hanya diperuntukkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS. Bahwa oleh karena itu untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami formulir model CKPU dan lampirannya berupa C1 PPWP yang diumumkan pada laman situng KPU, maka dalam tampilan web situng KPU telah diantisipasi dengan mencantumkan kata disclaimer yang menyatakan bahwa data entry yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang disalin apa adanya atau sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten Kota dari KPPS. B. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada pemilih C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. C. Apabila terdapat perbedaan data antara entry di situng dan salinan formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di salinan formulir C1. D. Data yang ditampilkan di situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. E. Berdasarkan penetapan hasil pemilihan umum serentak tahun 2019 secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019, jumlah TPS semula 813.350 TPS menjadi 813.336 TPS. Bahwa jika merujuk pada Kamus Bahasa Inggris Indonesia, arti disclaimer adalah sangkalan atau penolakan. Pemuatan data disclaimer dalam web situng KPU karena penyelenggara pemilu NKSU KPU terus-menerus melakukan koreksi terhadap adanya kemungkinan kesalahan input data CKPU dan C1 PPWP di situng KPU. Namun koreksi tersebut tidak dapat langsung dilakukan terhadap C1 PPWP yang telah diumumkan dalam laman web situng KPU, tetapi dilakukan secara manual berjenjang dalam rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional yang dihadiri pengawas pada masing-masing tingkatannya dan saksi peserta pemilu. Hal ini dimaksudkan agar data hasil pindai atau scan formulir model CKPU dan model C1 PPWP dalam web situng KPU tetap sebagai data apa adanya, karena situng dirancang dengan fungsi untuk menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Bahwa terkait dengan hal di atas, jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam situng, hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada sistem situng, akan tetapi kekeliruan tersebut lazimnya terkait dengan pengisian formulir model C1 PPWP yang diisi oleh petugas KPPS. Dalam kondisi demikian, situng tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kekeliruan karena data dalam situng harus tetap sesuai dengan hasil pindih atau scan formulir yang ada dan telah dimuat dalam laman informasi KPU secara apa adanya. Apa adanya data dimaksud. Secara yuridis, koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang, sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara formulir C1 dan C1 PPWP yang dipindai dengan hasil koreksi masing-masing tingkatan. Dengan demikian, penyajian data C1 PPWP dan dalam situng dimaksud agar masyarakat dapat mengawasi setiap proses perolehan suara sejak dari tingkat KPPS dan membandingkan hasil di tingkat KPPS dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Bahwa dengan diumumkannya hasil pindih atau scan formulir model CKPU dan model C1 PPWP dalam laman web situng KPU, masyarakat dapat memberikan masukan termasuk melakukan pengawasan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu NKSU KPU.
dalam semua tingkatan. Dengan demikian, proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak hanya diawasi oleh pihak-pihak yang berkompetisi, tetapi juga dapat dikontrol oleh masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar dapat dijamin pemilu yang jujur dan adil dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara. Bahwa agar masyarakat mendapat informasi yang lengkap, maka dalam laman web situng KPU tidak hanya salinan formulir model C1 CKPU dan model C1 PPWP yang dipindai atau scan dan diumumkan, namun termasuk juga satu salinan formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu model DA1 PPWP dan model DA1 PPWP yang wajib diserahkan oleh PPK kepada KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk dipindai atau scan dan diumumkan dalam laman situng KPU Bida Pasal 20 PKPU 4 2019. 2. Salinan formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten atau kota, yaitu model DBKPU dan model DB1 PPWP DB1 PPWP. Pindai atau scan atas dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Selanjutnya, KPU atau Kabupaten Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten dan kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan atau laman KPU. Bida Pasal 49 PKPU 4 2019. 3. Salinan formulir model DAKPU LN dan model DA1 PPWP PPLN rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden di luar negeri. Pindai atau scan dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Bida Pasal 34 PKPU 4 2019. Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten kota secara berjenjang pula KPU provinsi atau KIP provinsi provinsi atau KIP melakukan pindai atau scan dokumen untuk diumumkan. Dokumen dimaksud adalah formulir model DC KPU dan formulir model DC PPWP. Pindai scan atas dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. KPU Provinsi KIP mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan atau laman web situng. Dalam Bida Pasal 85 PKPU 4 2019. Bahwa setelah mendapatkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, KPU segera melakukan pindai atau scan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional melalui web situng untuk diumumkan, yaitu formulir model DDKPU dan formulir model DD1 PPWP serta keputusan KPU tingkat terkait penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pindai atau scan dokumen rekapitulasi dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa dan atau laman KPU. Bida Pasal 80 PKPU 4 2019. Bahwa pada prinsipnya data dalam laman web situng KPU yang dapat diakses publik termasuk pemohon adalah data situng dalam bentuk laman web http pemilu 2019 pkpu.go.id. Data ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk membuat sistem mirror virtualisasi sehingga rentan dengan risiko keamanan. Namun karena laman web tersebut adalah virtualisasi data situng, maka jika terjadi risiko terhadap situs tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama, database dari server situng KPU yang ada di intranet akan menyalin kembali ke database situs web situng. Database web situng secara periodik diperbarui, maka jika ada yang menggugah data dan terjadi keterlambatan muncul di laman web situng karena proses pembaruan sedang berlangsung. Bahwa bertolak dari pertimbangan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dibuatnya laman web situng ini adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019, atau dengan kata lain, sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih sehingga data yang diperoleh dalam laman web situng ini bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara pada tingkat nasional. Terkait dengan
C1 yang diunduh dalam laman KPU, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 garis datar 01 garis datar 16 garis miring PHPU garis datar DPR garis datar DPRD garis miring 12 Romawi garis miring 2015 Provinsi Jawa Timur bertanggal 30 Juni 2015 dalam 3.18 menyatakan menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti-bukti berupa surat diajukan pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa formulir C1 yang diunduh pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, formulir C1 dalam lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya, yaitu formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU, maka formulir C1 tersebut menjadi tidak valid. Bahwa pemasukan atau entry data situng dapat saja mengalami kesalahan sehingga jumlah data pemilih bisa bertambah atau berkurang. Kesalahan ini bisa terjadi karena adanya penulisan dalam C1 PPWP yang keliru atau salah. Sementara itu, operator situng di KPU Kabupaten Kota hanya bertugas memasukkan data dalam formulir apa adanya tanpa boleh mengubah apapun. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan kesalahan entry data di setting hanya untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Bahwa dengan demikian perolehan data pemilih yang diambil dari data C1 PPWP melalui situs web situng KPU tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penggelembungan jumlah suara pemilih dalam DPT. Terlebih lagi jika para pihak yang mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tidak dapat menunjukkan data DPT, DPTB, dan DPK pada setiap TPS serta mencocokkannya dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berdasarkan dokumen model C7. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pemohon yang berkaitan dengan situng sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon adanya kesalahan input data dalam web situng di sejumlah TPS sangat mungkin terjadi karena data web situng yang dapat diakses publik adalah data yang disalin apa adanya atau sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten Kota dari KPPS. Sebagaimana dikemukakan di atas, kekeliruan pengisian data C1 PPWP yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tidak dapat diperbaiki langsung pada laman web situng, tetapi dilakukan dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu, serta saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, sulit meyakini kebenaran dalil pemohon jika pemohon memperoleh data tersebut hanya dengan cara mengunduh pada situs web situng KPU. Terlebih lagi, pemohon tidak dapat menunjukkan bukti di TPS mana saja, berapa angka yang salah dan berapa angka yang benar. Apakah ada keberatan saksi pemohon terhadap angka yang tertera dalam C1 pada TPS tersebut? Apakah keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen formulir model C2 KPU? Apalagi pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang. Selain itu, Mahkamah sependapat dengan jawaban termohon yang menyatakan bahwa terhadap kesalahan input data pada situng sudah dilakukan perbaikan, termasuk jika terdapat kesalahan sumber data C1 yang dipindai. Telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon. Bahwa bukti yang diajukan pemohon berkenaan dengan dalil tersebut adalah berupa rekaman video yang substansinya adalah sama, yaitu rekaman video yang menunjukkan ada perbedaan data antara data C1 yang diinput ke dalam situng dengan C1 yang menurut pemohon C1 plano asli. Diinput ke dalam situng dengan C1 yang menurut pemohon C1 plano asli, dan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian antara web situng KPU dalam kurung rekaman video pada bukti P140C, 140D, 140E, 140 P140F, P140G, P140C, P140M, P140U, P140V, P140W,
P140X, P140Y, P140Z, P140HH, P140Kiki, P140SS, P140TT, P140UU, P140VV, P140WW, P140XX, P140JJ, P140LLL, P140QQQ, dan bukti P140YYY. Berkaitan dengan bukti berupa rekaman video tersebut, menurut mahkamah, oleh karena bukti dimaksud tidak didukung dengan bukti lain yang sah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya karena di samping tidak ada kejelasan mengenai siapa yang merekam video itu, termasuk siapa berada dalam gambar rekaman tersebut, serta dari mana pemohon mendapatkan rekaman tersebut. Jikapun informasi yang terdapat dalam video tersebut benar, kuat non, mahkamah telah menyatakan situng bukan sebagai data final karena masih dimungkinkan adanya koreksi berjenjang, sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada paragraf 356, 3.56, 3.7. Oleh karena itu, data pada web situng bukanlah data final yang menjadi sumber rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam pemilu 2019. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon mengenai adanya TPS siluman di seluruh Indonesia setelah membandingkan dengan jumlah TPS yang disahkan oleh pemohon dengan data jumlah TPS pada web situng KPU. Menurut mahkamah, pemohon tidak dapat menyebutkan secara khusus TPS mana saja di kecamatan, kabupaten atau setidaknya di provinsi mana TPS tersebut berada. Oleh karena itu, dalil yang demikian dipandang sebagai dalil yang tidak jelas. Terlebih lagi, bukti pemohon yang berkaitan dengan dalil tersebut berupa persandingan jumlah TPS dari ketetapan KPU dengan hasil screenshot web situng KPU tanpa didukung bukti lain yang dapat menguatkan atau membuktikan bahwa terjadi penggelembungan suara di satu pihak terkait sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ditemukan 37.324 TPS baru, di mana dalil tersebut didasarkan pada temuan di situng yang menurut pemohon terdapat TPS yang semula DPT-nya berjumlah 0, namun kemudian berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan didapatkan angka 8.319.073. Menurut mahkamah, selain dalil tersebut tidak lengkap karena tidak secara khusus menunjuk TPS mana yang dimaksud, pemohon juga tidak mengaitkan dalil dengan bukti tertentu, namun hanya dinyatakan berdasarkan web situng KPU. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang meragukan keamanan situng KPU, mahkamah telah menegaskan pada pertimbangan sebelumnya, dikarenakan situng KPU tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon, maka terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi pemohon mengenai keamanan situng KPU, hal tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019. Pemohon tidak dapat mengaitkan dan membuktikan dengan bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa keamanan situng atau sistem IT lain dari KPU dapat mengubah atau setidaknya mempengaruhi hasil rekapitulasi berjenjang perolehan suara sebagai dasar penghitungan suara sah. Terlebih lagi, dalil pemohon akuo merujuk pada bukti yang dalam daftar bukti tertanda bukti P148, bukti P149, dan bukti P150 yang ternyata secara fisik bukti tidak pernah diserahkan ke mahkamah, sehingga dalam pengesahan alat bukti, bukti tersebut dikecualikan atau termasuk yang tidak disahkan. Bahwa pertimbangan hukum mahkamah tersebut di atas relevan untuk mempertimbangkan dalil pemohon berkenaan dengan adanya indikasi situng digunakan sebagai alat pembenar terhadap rekapitulasi manual berjenjang, serta adanya jeda data masuk dan muncul di situng. Andaipun sistem keamanan situng bermasalah, quote non, web situng tidak dapat digunakan sebagai dasar rekapitulasi berjenjang untuk menentukan hasil akhir perolehan suara pasangan calon presiden Pilpres 2019. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon ihwal banyaknya kesalahan input data pada web situng KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data pada situng dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Menurut Mahkamah, dalil tersebut telah dipertimbangkan pada paragraf 3.57.1 di atas. Terlebih lagi dalil pemohon aku merujuk pada bukti yang bertanda bukti P151, bukti P152, bukti P153, dan bukti P154 yang ternyata tidak pernah diserahkan ke mahkamah dan tidak disahkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya ketidaksesuaian data pada situng, termasuk yang menurut pemohon terjadi di sejumlah TPS di Jawa Timur. Menurut mahkamah, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan perihal terjadinya berbagai kesalahan, termasuk kesalahan input data pada web situng KPU dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi, serta kesalahan pemindaian atau scan C1, yang dapat berpengaruh pada perolehan suara pemohon maupun perolehan suara pihak terkait yang telah ditetapkan termohon. Oleh karena itu, dalil permohonan aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tidak terbukti bahwa dugaan mengenai sejumlah persoalan dalam situng KPU termasuk mengenai kesalahan input data, kesalahan pindai atau scan C1, persoalan keamanan situng, kesalahan penjumlahan suara sah, jeda waktu masuknya data ke situng, serta dalil lain yang didasarkan pada temuan dalam situng telah secara signifikan mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya manipulasi daftar pemilih khusus atau DPK berupa penambahan DPK sebanyak 5,7 juta dalam waktu 9 hari tanpa disertai formulir A5 dan formulir C7. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon merujuk pada alat bukti bertanda bukti P144 dan keterangan ahli Jaswarkoto serta saksi Agus Muhammad Maksum. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum, karena pemohon tidak menunjukkan di TPS mana tempat beradanya data yang dianggap manipulatif tersebut. Menurut termohon, jika jumlah 5.818.565 pemilih dalam DPK dibandingkan dengan TPS yang berjumlah 812.708, maka rata-rata pemilih DPK di setiap TPS hanya terdiri dari 7 sampai 8 orang. Termohon juga menerangkan bahwa DPK tidak memiliki kaitan dengan formulir A5 karena pemilih yang menggunakan formulir A5 dicatat dalam DPTB, bukan dalam DPK. Bahwa setelah memeriksa dalil permohonan dan jawaban termohon, Mahkamah perlu menerangkan bahwa untuk membuktikan dalil pemohon merujuk kepada bukti P144, namun bukti P144 demikian yang tertera dalam permohonan pemohon dan daftar alat bukti pemohon tidak pernah diserahkan kepada mahkamah dan karenanya tidak pernah disahkan sebagai alat bukti, sehingga dalil pemohon tidak memiliki rujukan alat bukti. Adapun ahli Jaswarkoto dan saksi Agus Muhammad Maksum, meskipun dalam keterangannya sebagai ahli dan sebagai saksi, keduanya menyinggung permasalahan DPK, namun tidak ada keterangan serta kesaksian lebih lanjut bahwa DPK tersebut bersifat manipulatif dan menimbulkan kerugian nyata bagi pemohon. Dengan kata lain, seandainya benar terdapat pemilih fiktif sejumlah 5,7 juta, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih fiktif tersebut mengakibatkan kerugian pada pemohon. Bahwa seandainya pun pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, quote non, Mahkamah menilai dalil pemohon tersebut tidak jelas karena tidak diuraikan lebih rinci bagaimana penambahan tersebut terjadi. Apakah kemudian DPK tersebut benar-benar berisi pemilih fiktif? Serta akibat apa yang ditimbulkan oleh keberadaan DPK, demikian terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Terlebih lagi, andai pun pemilih fiktif itu tersebut benar adanya, quote non, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut memilih pasangan calon tertentu. Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, terutama dalam hal dalil pemohon tidak diuraikan dengan rinci dan tidak didukung alat bukti, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya indikasi DPT yang tidak wajar,
yang oleh pemohon disebut dengan DPT siluman sebanyak 17,5 juta. Hal demikian menurut pemohon telah dilaporkan kepada termohon, namun termohon tidak mampu menjelaskan. Bahkan pada 17 April 2019, hari pemungutan suara, termohon menambahkan 5,7 juta pemilih ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK melalui PKPU nomor 11 tahun 2019 dan PKPU nomor 12 tahun 2019. Jika DPT siluman dan DPK dijumlahkan akan menghasilkan 22.034.193 pemilih. Untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P155 berupa print out analisa data DPHTP2 dan saksi bernama Agus Muhammad Maksum serta ahli bernama Jaswar Koto. Bahwa terhadap dalil tersebut, termohon menyampaikan jawaban bahwa benar pemohon pernah membuat laporan terkait adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta pemilih berdasarkan berita acara pada tanggal 1 Maret 2019 dan berita acara bertanggal 15 Maret 2019. Laporan pemohon terkait dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta tersebut sudah diselesaikan secara bersama-sama oleh termohon, pemohon, pihak terkait serta Bawaslu. Termohon juga menjelaskan bahwa telah dilakukan 7 kali rapat koordinasi antara termohon dengan pemohon, yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019. Bahwa selain itu, termohon juga membantah dalil pemohon mengenai adanya indikasi manipulatif terhadap penambahan 5,7 juta pemilih ke dalam DPK. DPK dimaksudkan untuk melindungi hak pemilih warga negara yang memenuhi syarat memilih tetapi belum tercatat dalam DPT ataupun DPTB. Pemilih dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain sejenis yang memiliki kewenangan untuk itu. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti bertanda bukti TB.1.KPU-002, TB.1 Romawi .KPU-003, dan bukti TO.1 Romawi .KPU-004. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil permohonan tersebut, dalam kaitan dengan DPT, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa proses penyusunan DPT telah dilakukan melalui proses yang panjang mulai dari DP4, DPS, DPT, DPTHP1, DPTHP2, DPTHP3, yang hasil akhirnya adalah DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU terbuka yang dihadiri dan disetujui para pihak, yaitu Bawaslu, peserta pemilu, baik peserta pemilu partai politik maupun pasangan calon, dan pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU mengenai DPT yang kemudian diberlakukan sebagai daftar pemilih dalam pemilu 2019. Vide keputusan KPU nomor 860 dan seterusnya tahun 2019 bertanggal 8 April 2019 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam negeri dan luar negeri hasil perbaikan ketiga tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019. Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Diulangi, persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Tepatnya persoalan DPT termasuk DPTB dan DPK sudah selesai pada tahapan sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara. Vide pasal 167 Undang-Undang nomor 7 2017, PKPU 11 2018, PKPU 12 2018, dan PKPU 32 2018. Karena secara teknis terdapat jeda waktu antara hari penetapan DPT dan hari pemungutan suara, maka dalam jeda waktu tersebut terjadi peristiwa kependudukan yang berakibat pada timbulnya atau hilangnya hak pilih bagi penduduk, semisal peristiwa kependudukan berupa perkawinan, pertambahan usia, maupun kematian,
serta peristiwa kependudukan yang juga mempengaruhi hak pilih, semisal mobilitas penduduk antar wilayah administrasi, namun semua peristiwa kependudukan tersebut tetap harus selesai sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2019, Mahkamah memeriksa saksi yang diajukan pemohon bernama Agus Muhammad Maksum yang menerangkan tentang ketidakwajaran DPT berupa adanya kode tidak wajar, NIK palsu, NKK palsu, kesamaan tanggal lahir dalam jumlah yang tidak wajar, serta KK manipulatif. Namun dalam pemeriksaan tersebut pemohon tidak dapat menghadirkan bukti P155 walaupun sudah dicantumkan dalam daftar alat bukti untuk dalil DPT yang tidak wajar. Bukti P155 baru diserahkan secara fisik oleh pemohon pada hari Rabu 19 Juni 2019 pukul 10.14 WIB, masih dalam tenggat waktu maksimum pukul 12 WIB yang diberikan oleh Mahkamah kepada pemohon pada awal sidang pada tanggal 19 Juni 2019. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bukti dimaksud adalah sah dan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa mengenai permasalahan DPT, ketika nama seorang masuk atau terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara. Secara konsepsional, hak diartikan sebagai suatu kewenangan yang menurut hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal demikian berbeda dengan konsep kewajiban yang diartikan sebagai tugas menurut hukum. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki hak maka dia dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara seseorang yang memiliki kewajiban maka dia harus melakukan sesuatu yang diwajibkan tersebut. Bahwa tercantumnya nama seseorang dalam DPT memberikan hak bagi yang bersangkutan sebagai pemilih untuk mengikuti pemungutan suara. Persoalan apakah hak dimaksud digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan pemilik hak tersebut, in casu orang yang namanya tercantum dalam DPT. Mengikuti pemungutan suara, dalam arti menggunakan hak pilih, adalah hak dan bukan kewajiban. Seandainya pun diposisikan sebagai sebuah kewajiban, mengikuti pemungutan suara bukanlah kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral warga negara sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terhindarkan timbulnya kemungkinan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak akan sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT, sehingga selalu terdapat kemungkinan seorang tidak menggunakan hak pilihnya, atau kemungkinan bahwa seorang menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilihan presiden, namun tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan legislatif atau sebaliknya. Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan terdapat 17,5 juta pemilih tidak wajar dalam DPT dan 15,7 juta pemilih dalam DPK, pemohon mengajukan bukti 155. Setelah Mahkamah mencermati dalil pemohon, Mahkamah menemukan bahwa penjumlahan pemilih tidak wajar dalam DPT dengan pemilih dalam DPK menghasilkan jumlah 23,2 juta pemilih dan bukan 22,34.193 pemilih sebagaimana didalilkan pemohon. Vide permohonan angka 220 dalam halaman 133. Adapun mengenai bukti P155, setelah diperiksa, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa 17,5 juta orang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT karena pemohon tidak menunjukkan di TPS mana mereka terdaftar. Bahwa selanjutnya terdapat bukti P155 tersebut, terlepas dari penilaian bagaimana perolehannya, setelah diperiksa oleh Mahkamah adalah hasil analisis dari Agus Muhammad Maksum terhadap DPT PHP 2 tanggal 15 Desember 2018. Yang kemudian hasil tersebut oleh Agus Muhammad Maksum diserahkan kepada KPU pada tanggal 1 Maret 2019. Dalam dokumen serah terima dinyatakan bahwa tanggal 1 Maret 2019 di kantor KPU telah diserahkan dugaan adanya data ganda, data invalid, dan dugaan manipulasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Kesalahan-kesalahan dalam DPT HP 2 tersebut diakui oleh termohon dan terdapat tahap perbaikan dalam daftar pemilih dalam bentuk DPT HP 3 sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas. DPT PHP 3 inilah yang disahkan sebagai dasar penentuan daftar pemilih dalam pemilu 2019 dan sudah disetujui oleh semua pihak termasuk pemohon.
bahwa seandainya pun dalil pemohon mengenai 22.034.193 pemilih siluman benar adanya, kuat non, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan dan memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa 22.034.193 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon. Artinya pemohon tidak dapat membuktikan bukan hanya apakah yang disebut sebagai pemilih siluman menggunakan hak pilihnya atau tidak, tetapi juga tidak dapat membuktikan pemilih siluman tersebut jika menggunakan hak pilihnya, kuat non. Mereka memilih siapa? Dengan demikian mempersoalkan kembali DPT menjadi tidak relevan lagi. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, DPTB, DPK di 13.170 TPS yang tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan. Kesalahan demikian terjadi karena menurut pemohon, termohon tidak memiliki sistem untuk menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua pasangan calon. Perolehan suara di TPS 3 Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, menurut formulir C1 tertulis paslon 01 memperoleh 217 suara, sedangkan dalam situng digelembungkan menjadi 271 suara. Sementara paslon 2 tetap, sementara paslon 02 tetap memperoleh 20 suara. Adapun total suara sah di TPS tersebut sebanyak 237 suara. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P150 berupa tautan bit.ly kacau situng. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu tidak menyampaikan jawaban ataupun keterangan. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon serta alat bukti yang diajukannya, Mahkamah tidak menemukan penjelasan lebih rinci dari pemohon mengenai keberadaan atau nomor serta lokasi 13.170 TPS yang jumlah suara sahnya tidak sesuai dengan jumlah DPT, DPTB, dan DPK. Ketiadaan penjelasan demikian mengakibatkan tidak mungkin bagi mahkamah untuk memeriksa serta menemukan kebenaran dari dalil pemohon, apalagi menemukan kerugian pemohon akibat adanya 13.170 TPS dimaksud. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai perbedaan perolehan suara antara formulir C1 di TPS 3 Desa Gembol dengan data yang tercantum dalam laman web situng, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa data yang situng bukan merupakan data valid yang dapat dijadikan rujukan ketika terdapat perbedaan dengan data yang tertulis dalam formulir C1. Sehingga pendapat demikian juga berlaku terhadap dalil pemohon mengenai TPS 3 Desa Gembol. Artinya, data yang dikemukakan oleh pemohon untuk TPS 3 Desa Gembol adalah tidak valid karena tidak jelas sumber perolehannya. Bahkan andai kata data dimaksud diperoleh dari laman web situng pun, data demikian tetap tidak valid karena hasil pindai formulir C1 yang diunggah dalam laman web situng adalah hasil pemindaian terhadap formulir C1 awal di TPS oleh operator di KPU Kabupaten Kota. Padahal terhadap formulir C1 tersebut, terutama angka yang tercantum di dalamnya, memiliki kemungkinan untuk diperbaiki atau dikoreksi melalui mekanisme rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara berjenjang di tingkat PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi maupun di tingkat nasional. Bahwa terhadap bukti pemohon yang diberi tanda bukti P150 yaitu berupa tautan bit.ly kacau situng, setelah mahkamah memeriksa dengan seksama telah ternyata bahwa bukti dimaksud hanya tertera dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh pemohon, namun secara fisik tidak ada penyerahan dokumen apapun. Oleh karena ternyata bukti tersebut adalah hanya berupa tautan laman, sehingga bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang tidak disahkan. Namun demi menemukan kebenaran yang sesungguhnya, mahkamah kemudian membuka laman dimaksud. Setelah dibuka, ternyata tautan tersebut berisi data-data berupa tabel lokasi TPS beserta dokumen pindai formulir C1 PPT WP lembar 1 dan lembar 2. Namun laman tersebut tidak menunjukkan
korelasi maupun relevansinya dengan dalil pemohon akuo. Mahkamah juga tidak menemukan data TPS 3 Desa Gembol di dalam laman dimaksud. Terlebih lagi, mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap legalitas maupun validitas laman yang dijadikan alat bukti tersebut in casu Bitley Kacau Situng. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan berupa pemilih di bawah umur, data ganda, NIK Kecamatan Siluman, dan rekayasa NIK yang berpotensi penggelembungan suara. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon dan pihak terkait tidak menyampaikan jawaban dan atau keterangan. Adapun Bawaslu pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih di 34 provinsi yang pengawasan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK 179 sampai dengan bukti PK 200 berupa dokumen terkait pemutakhiran data pemilih di 22 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Jambi. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon dan keterangan Bawaslu beserta alat bukti yang disampaikan, mahkamah perlu menerangkan terlebih dahulu bahwa dalam kaitannya dengan dalil pemohon tersebut, pemohon selama proses persidangan telah mengajukan berbagai dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti untuk mendukung dalilnya yang diberi tanda bukti P146A 1 sampai dengan bukti P146A30 serta bukti P146B 1 sampai dengan bukti P146B22. Alat bukti dokumen tersebut berupa tabel pemohon yang berisi data pemilih di bawah umur, data ganda, NIK Kecamatan Siluman, dan rekayasa NIK telah diserahkan oleh pemohon kepada mahkamah, namun tidak memenuhi syarat pengajuan alat bukti, sehingga mahkamah tidak mengesahkannya sebagai alat bukti. Tidak disahkannya alat bukti tersebut oleh mahkamah telah menempatkan dalil pemohon sebagai dalil yang tidak dibuktikan. Bahwa dalam kaitannya dengan substansi dalil tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan dalam DPT yang berpotensi mengakibatkan penggelembungan suara. Menurut mahkamah, dalil demikian bukanlah dalil yang sempurna karena pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dilakukan termohon dalam kaitannya dengan daftar pemilih. Dalam merumuskan dalil, pemohon seharusnya meyakini terjadinya kecurangan tersebut dan bukan sekedar menyatakan sebagai sebuah indikasi yang justru menunjukkan adanya keraguan-raguan pada pemohon apakah benar terjadi kecurangan tersebut. Terlebih lagi, seandainya benar terdapat kecurangan terkait daftar pemilih, kuat non, pemohon tidak menguraikan kerugian pemohon yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut. Bahwa selanjutnya pemohon dalam dalil permohonannya juga menyatakan bahwa kecurangan demikian berpotensi mengakibatkan penggelembungan suara. Namun sepanjang baru berupa potensi dan belum benar-benar terjadi, maka mahkamah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada siapapun mengingat potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik pemohon maupun pihak terkait. Dalam hal demikian, dalam posisinya sebagai pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemohon dituntut untuk 1. Menjelaskan bahwa kecurangan terkait dengan daftar pemilih tersebut benar-benar terjadi. 2. Menguraikan serta membuktikan siapa pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan oleh tindakan kecurangan tersebut. Bahwa dengan demikian, meskipun KPU sebagai termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil pemohon akuo, namun karena pemohon sendiri tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didukung dengan alat bukti, maka mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya indikasi penggelembungan suara yang ditemukan berdasarkan analisa atas jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah suara tidak sah antara pemilu DPD dengan pemilu presiden. Salah satu indikasi penggelembungan suara pemilu presiden dan wakil presiden adalah adanya keanehan pada variasi persentase suara tidak sah yang sangat jauh rentang perbedaannya, yaitu antara angka 4,8% hingga yang tertinggi 36,1%. Menurut pemohon, salah satu mekanisme untuk mengonfirmasi fakta dimaksud adalah dengan cara membandingkan DPT sesuai penetapan yang sah dari termohon, seluruh jumlah TPS, suara sah dan tidak sah, serta rekapitulasi seluruh daftar hadir. Menurut pemohon, hal tersebut hanya dapat dibuktikan apabila Mahkamah memerintahkan termohon membandingkan data tersebut untuk seluruh TPS di seluruh provinsi di Pulau Jawa, provinsi di Pulau Sumatera, provinsi di Pulau Kalimantan, provinsi Bali, provinsi NTB, provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Papua, dan provinsi Papua Barat. Tidak hanya terbatas dengan merekap seluruh daftar hadir atau formulir C7. Menurut pemohon, terjadi kecurangan pemilu yang mengakibatkan penggelembungan dan pencurian suara dengan jumlahnya berkisar antara 16.769.369 suara sampai dengan 30.462.162 suara. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil pemohon mengenai indikasi adanya penggelembungan suara karena tidak jelas dan tidak berdasar serta tanpa didukung fakta dan bukti. Pemohon juga tidak mampu menguraikan sama sekali bagaimana termohon melakukan penggelembungan suara tersebut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil adanya penggelembungan suara hanya didapatkan oleh pemohon berdasarkan analisis terhadap jumlah suara tidak sah dan membandingkan jumlah suara tidak sah pada pemilu DPD dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Menurut Mahkamah, analisis yang dilakukan oleh pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan dana kampanye paslon 01 adalah absurd dan melanggar hukum karena 1. Kejanggalan sumbangan pribadi calon presiden paslon 01 Joko Widodo yang melebihi jumlah laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang bersangkutan dalam jangka 13 hari. 2. Adanya temuan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW mengenai dugaan sumbangan dari perusahaan milik bendahara tim kampanye nasional paslon 01 dan adanya temuan dugaan sumber fiktif dari penyumbang dana kampanye paslon 01 dari 3 kelompok berbeda, namun nomor NPWP pimpinan kelompok sama. Menurut pemohon, hal tersebut untuk memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok sebesar 25 miliar rupiah. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P10B dan bukti P10C. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa termohon telah menugaskan Kantor Akuntan Publik atau KAP Anton Silalahi untuk mengaudit laporan dana kampanye paslon 01. 2. Bahwa dalam laporannya KAP Anton Silalahi melakukan pengujian 100% terhadap keseluruhan transaksi penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai klasifikasi penyumbang. Berdasarkan penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif yang dilakukan dengan cara shorting untuk setiap klasifikasi penyumbang, tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum, sehingga KAP berkesimpulan laporan dana kampanye paslon 01 dinilai patuh. 3. Bahwa dalam rangka pembuatan laporannya, KAP Anton Silalahi telah mengkonfirmasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK paslon 01 Insinyur H. Joko Widodo dan Profesor Dr. KH Makrum Amin termasuk atas
sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG dan Perkumpulan Golfer TBIG dengan hasil telah memenuhi semua kriteria, yakni telah memenuhi kelengkapan sumber dan klasifikasi identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan kesesuaian sumbangan, dan sumbangan yang dilarang. Bahwa untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti TC Romawi 1 KPU garis mendatar 005 sampai dengan bukti TC Romawi 1 KPU garis mendatar 008. Bahwa pihak terkait menerangkan yang isinya membantah dalil pemohon tersebut, pihak terkait menerangkan: 1. Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon nomor urut 01 telah dilaporkan dan diaudit oleh Kap Anton Silalahi dengan hasil tidak ada sumbangan fiktif seperti yang didalilkan pemohon. 2. Bahwa baik calon presiden maupun wakil presiden tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT 25 dan bukti PT 26. Bahwa bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa merujuk pada dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari jumlah saldo, penerimaan, pengeluaran, dan sisa saldo pasangan calon terdapat potensi ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan tercermin dari jumlah saldo di pasangan calon dengan memperhatikan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Angka yang tertera dalam LPPDK tersebut perlu menjadi perhatian bagi kantor akuntan publik. Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda bukti PK 137 dan PK 140. Bahwa terhadap persoalan dana kampanye paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa paslon 01 sebagaimana bukti P10B sama dengan P bukti PT 25 sama dengan bukti T TC 1 KPU 007 sama dengan bukti PK 138 telah melaporkan laporan dana kampanye yang diterima dan digunakan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 oleh paslon 01. 2. Bahwa laporan dana kampanye paslon 01 yang kemudian diaudit oleh Kap Anton Silalahi dengan simpulan sebagaimana tercantum dalam laporan asuran independen bahwa laporan dana kampanye paslon 1 telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye VD bukti TC 1 KPU 007 dan bukti TC 1 KPU 008 sama dengan bukti PT 25. 3. Bahwa terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paslon 01 menempatkannya pada rekening khusus dengan nama TKN Joko Ma'ruf Amin VD bukti TC 1 KPU 007 sama dengan bukti PT 26. 4. Bahwa selain itu terkait dengan dana kampanye Mahkamah dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 garis miring PUU 16 Romawi tahun 2018 pada tanggal 21 Mei 2019 khususnya paragraf 3.11.1 dan paragraf 3.11.2 menyatakan sebagai berikut. Kedua paragraf tersebut dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan merujuk pada bukti termohon, bukti pihak terkait dan bukti Bawaslu serta pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 dan seterusnya tahun 2018 tanggal 21 Mei tahun 2019 menurut Mahkamah, dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 telah dilaporkan kepada termohon dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh termohon, yaitu kantor akuntan publik Anton Silalahi yang hasilnya termuat dalam laporan asuran independen nomor 315 ER001 garis datar 219 garis miring KPU garis datar S garis miring A9 bertanggal 31 Mei 2019 halaman 9
Vide bukti TC1 KPU 007 sama dengan bukti PT 25 mengatakan, menurut opini kami, asersi pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam laporan dana kampanye tersebut di atas dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan pelaporan dana kampanye. Bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas menurut Mahkamah, dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Bahwa terkait rilis pers yang disampaikan oleh ICW pada tanggal 9 Januari tahun 2019 yang memuat analisis terhadap kecurigaan sumbangan dari golfer TRG dan golfer TBIG, vide bukti P10C sebagaimana didalilkan oleh pemohon, berdasarkan bukti pemohon dan fakta persidangan tidak ada bukti lain lagi yang mendukung bahwa kecurigaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. 7. Bahwa jikalau pemohon mempersoalkan dana kampanye yang didalilkan oleh pemohon berdasarkan analisis ICW tanggal 9 Januari 2019, menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui sentra Gakumdu untuk diajukan ke peradilan umum. Akan tetapi berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa bukti yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut dilaporkan kepada Bawaslu dan atau garis miring Gakumdu. Adapun laporan yang diterima Bawaslu meskipun terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye, akan tetapi laporan aku bukan yang didalilkan oleh pemohon, vide bukti PK 140. Hal itu perlu dilakukan karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf sebelumnya, paradigma Undang-Undang 7 tahun 2017 yang berlaku saat ini berbeda dengan paradigma Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Dengan demikian tidak dapat dengan serta-merta pemohon tanpa melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu dan atau Gakumdu kemudian diadili oleh Mahkamah. 8. Berdasarkan uraian di atas, dalil pemohon akuo mengenai pelanggaran dana kampanye oleh paslon nomor 1 adalah tidak terbukti menurut hukum sehingga dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan calon wakil presiden paslon 01 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat usaha milik negara atau BUMN, padahal menurut pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 2017 yang mengatur tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden harus ada surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Akan tetapi calon wakil presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin sesuai dengan pernyataan di KPU tanggal 9 Agustus 2018 menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Selain itu, profil calon wakil presiden nomor urut 01 masih tercantum dalam website resmi Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan dalil tersebut, pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Haji Insinyur Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin MA sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P10A dan satu orang saksi bernama Said Didu. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa atas dalil tersebut pemohon saya ulangi, bahwa atas dalil pemohon tersebut termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN, karena kedua bank tersebut tidak mendapat penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. 2. Bahwa Dewan Syariah
termasuk kategori pihak yang memberikan jasa kepada bank syariah, seperti halnya konsultan hukum. Dengan demikian, Dewan Syariah tidak dapat digolongkan sebagai karyawan atau pejabat perbankan, melainkan suatu entitas tersendiri yang pengangkatan dan tugasnya bersifat khusus. Bahwa untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang diberi tanda bukti TA1 KPU 001 dan bukti TA1 KPU 002 serta keterangan tertulis dari ahli yang bernama Dr. Wiryawan Chandra SH.M.Hum. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa pihak terkait membantah dalil tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Faktanya tidak pernah ada aduan ke Bawaslu. 2. BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN karena tidak ada satupun modal kedua bank tersebut dimiliki oleh negara melalui suatu penyertaan langsung. 3. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 bukan karyawan dan atau pejabat BUMN karena posisi Dewan Syariah atau DPS adalah hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oleh karenanya, DPS bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Dengan demikian, DPS merupakan perangkat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1, PT2, PT20, PT21, PT22, PT23, PT24 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani dan atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu berkenaan dengan laporan pencalonan. Berkenaan dengan syarat calon dengan status karyawan BUMN, Bawaslu telah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilu lewat keberatan Partai Gerindra terhadap keputusan KPU yang menyatakan bakal calon DPR Dapil 6 Jawa Barat tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPR RI Pemilu tahun 2019 atas nama Mirah Sumirat SE. Dengan status tidak memenuhi syarat karena dianggap sebagai pegawai BUMN. Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ. Terhadap persoalan tersebut, Bawaslu dalam putusannya nomor 033/PS dan seterusnya tahun 2018 menyatakan bahwa bakal calon DPR Dapil 6 Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat SE memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI Dapil 6 Partai Gerindra. Bawaslu menilai Mirah Sumirat bukan karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN. Bukti PK 136. Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan persyaratan calon wakil presiden paslon nomor 1 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN atau Undang-Undang BUMN mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka untuk dapat mengetahui apakah BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan, salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut. 2. Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT BNI Life Insurance bukti PT 20. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Mandiri Sekuritas bukti PT 21. Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara, maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan
sebagai BUMN, melainkan berstatus sebagai anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN, atau dengan kata lain, modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN. 3. Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang BUMN juga terdapat pembagian kategori perusahaan, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum yang masing-masing memiliki organ perusahaan yang berbeda. Perusahaan persero memiliki organ yang terdiri dari RUPS atau RUPS, direksi, dan komisaris, vide pasal 13 Undang-Undang BUMN. Sementara perusahaan umum memiliki organ yang terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawasan. Saya ulangi, dewan pengawas, vide pasal 37 Undang-Undang BUMN. Mengacu pada organ dimaksud, maka Dewan Pengawas Syariah atau DPS tidak dikenal dalam perusahaan persero. 4. Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan badan usaha yang berbentuk persero. Oleh karenanya dalam organ perusahaan tidak dikenal Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan pasal 13 Undang-Undang BUMN. Dengan demikian, dalam kerangka berpikir Undang-Undang BUMN, Dewan Pengawas yang berada dalam struktur persero tidak dapat dikategorikan sebagai organ perusahaan. Berbeda halnya apabila kedua bank tersebut berbentuk perum, maka Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan. 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Undang-Undang Perbankan Syariah yang dalam salah satu ketentuannya menentukan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 6. Bahwa pertanyaan berikutnya, di mana posisi Dewan Pengawas Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. Bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 angka 15 huruf A dan huruf B menyatakan, pihak terafiliasi adalah A. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS, unit usaha syariah. B. Pihak yang memberi jasa kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 15 tersebut, maka secara ekspresif verbis jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberi jasa kepada bank syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, di mana Dewan Pengawas Syariah yang berada di luar pengelompokan direksi, komisaris, dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS atau unit usaha syariah. Silakan Yang Mulia diteruskan. 7. Bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 15 huruf A dan huruf B serta pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah meski merupakan organ yang terafiliasi dengan bank syariah yang memberikan jasanya kepada bank syariah, akan tetapi ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi yang merupakan organ perusahaan. Oleh karenanya, Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari organ bank syariah. Dengan demikian, DPS bukan bagian dari karyawan, apalagi pejabat bank syariah, inkasu, bank syariah mandiri, dan bank BNI syariah. Oleh karena bank syariah bukan BUMN,
maka tidak ada keterkaitan antara kedudukan DPS dengan pejabat BUMN, sehingga dalam hal ini tidak relevan mempersoalkan syarat pengunduran diri Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin MA dari jabatan DPS sebagai syarat menjadi calon wakil presiden. 8. Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan bank syariah, dan ketika berbicara usaha syariah, maka menurut Undang-Undang Perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Bahwa merujuk ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, maka setiap bank syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, namun pembentukan Dewan Pengawas Syariah tersebut bukan organ perusahaan, melainkan salah satu pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada bank syariah, seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Oleh karena itu, dengan argumentasi hukum demikian, maka jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak termasuk dalam kategori pejabat badan usaha milik negara. 9. Bahwa terkait dengan keterangan saksi pemohon bernama Said Didu yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 berkait dengan pejabat dalam memberikan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang prakteknya menurut saksi termasuk pejabat BUMN, namun menurut saksi nomenklatur atau sebutan pejabat BUMN tidak dikenal dalam Undang-Undang BUMN tetapi terdapat dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi pemohon bernama Said Didu, Mahkamah berpendapat bahwa pejabat BUMN dalam Undang-Undang Tipikor berkait dengan laporan harta kekayaan pejabat negara. Adapun terkait dengan Undang-Undang BUMN, sebagaimana pertimbangan hukum mahkamah di atas, organ dalam perusahaan persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, Direksi dan Komisaris, PID Pasal 13 Undang-Undang BUMN. Apalagi, saksi bernama Said Didu di dalam keterangannya juga mengakui bahwa tidak terdapat sebutan atau nomenklatur pejabat BUMN dalam Undang-Undang BUMN. Yang ada dalam Undang-Undang BUMN menurut saksi bernama Said Didu adalah pengurus BUMN. Guna meyakinkan mahkamah terhadap keterangan saksi pemohon bernama Said Didu terkait dengan sebutan pejabat BUMN, setelah mahkamah membaca dengan saksama Undang-Undang BUMN adalah benar tidak terdapat sebutan atau nomenklatur pengurus BUMN. Yang ada dalam Undang-Undang BUMN adalah organ perusahaan persero yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris, PID Pasal 13 Undang-Undang BUMN. Sementara Dewan Pengawas hanya ada di dalam BUMN yang berbentuk perusahaan umum atau perum. Dalam hal ini, Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang BUMN secara eksplisit menyatakan bahwa Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum atau perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum atau perum. Fakta yuridis tersebut semakin meyakinkan mahkamah bahwa Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan pejabat BUMN. Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum mahkamah tersebut, maka tidak ada kewajiban dari seorang yang menjabat DPS untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, calon Wakil Presiden nomor urut 01 ketika mencalonkan diri sebagai calon Presiden tidak mengundurkan diri dari jabatannya
selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 277 huruf P Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Dalam kerangka berpikir demikian, maka keterangan Said Didu yang mengemukakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN yang memperluas pengertian pejabat BUMN sampai pada pengurus anak perusahaan BUMN dalam rangka melaporkan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN sesuai dengan Undang-Undang Tipikor. Praktek demikian tidak dapat digunakan untuk mengkategorikan organ di perusahaan anak perusahaan BUMN sebagai pejabat BUMN karena hanya terkait dengan laporan LHKPN yang dalam perkembangannya juga diserahkan kepada masing-masing instansi untuk menetapkan jabatan-jabatan yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya, praktek di Mahkamah Konstitusi terkait dengan LHKPN tidak hanya diberlakukan kepada hakim konstitusi, tetapi seluruh pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di Mahkamah Konstitusi. 11. Bahwa dalil pemohon akuo, jika memang dipersoalkan, seharusnya dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang 7 2017, khususnya bagian keempat tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, paragraf 1 umum, pasal 470 ayat 1 yang menyatakan, ayat 1, sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. 2. Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sengketa yang timbul A dan seterusnya. B. KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 dan C dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka berkenaan dengan tahapan pencalonan inkatu keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung. Dan apabila peserta pemilu keberatan dengan putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pide pasal 469 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 2017. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon ataupun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 kepada Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. 12. Berdasarkan uraian di atas, dalil pemohon yang menyatakan calon wakil presiden nomor urut 01 yaitu Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin MA yang tidak mengundurkan diri dari Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sehingga pemohon memohon agar mahkamah membatalkan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 H. Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin MA sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon, selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21:16 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Supri Asari, Eri Satria Pamungkas, Yunita Ramadhani, Ahmad Edi Subianto, Ana Agung Dian Onita, Hani Adani, Dian Husnul Khotimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya
termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, serta Bawaslu untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.